Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muzaki selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Karanganyar 01 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2025 batch ketiga, dengan nomor induk mahasiswa 42500100603 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan tema menyayangi anak yatim di kelas 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan ke kita semua, nikmat sehat, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama yaitu berkumpul di kelas di SDN Karanganyar 01 Pagi guna menjalankan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam, menuntut ilmu. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar PAI ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan wasilah suratul Fatihah aktivitas kita mendapatkan ridha Allah dan kalian pulangnya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Kepada ketua kelas yaitu Saudari Debbie, silakan untuk memimpin doa. Bersiap membaca doa. Walau bolin amin. Robitu billah. Muhammadin nabiyya. Warzuq birah. Baik, silakan Debbie. Terima kasih sudah memimpin doa. Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah ada siswa teman-teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Tidak. Berarti semuanya masuk ya? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara, mari kita sama-sama yaitu menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Saudari Balkis. Yang semangat ya, suaranya keluarin.
Terima kasih Balkis. Silakan duduk. Baik, gimana perasaan kalian pada hari ini? Nah, apakah ada yang lagi sedih? Tidak ada. Berarti pada hari ini, pagi ini kita harus semangat. Semangat pagi! Tetap semangat! Semangat! Sebelum kita mengawali KBM belajar, kita harus kesepakatan kelas dulu. Setuju ya? Jadi kita buat peraturan kelas, siapa yang berjalan nanti KBM, lalu ada teman kalian yang tidak kondusif atau tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, maka akan Bapak kasih hukuman, yaitu menghafal surah-surah pendek. Setuju? Berarti kalian semua harus kondusif seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak untuk materi yang sudah kita bahas kemarin, Bapak ingin bertanya ke kalian, apakah kalian sudah beramal soleh, baik tenaga, pikiran pada hari ini? Sudah. Coba Bapak tanya Rijal, kamu apa yang dilakukan pada pagi hari ini? Membantu orang tua membereskan tempat tidur. Tepuk tangan. Bapak tanya sekarang yang perempuannya, Nisa, apa yang kamu lakukan pada pagi hari ini? Membantu ibu sarapan pagi. Tepuk tangan. Luar biasa. Nah, jadi dua contoh teman kalian itu yang harus kita ikuti dan contohkan sebagai keteladanan kehidupan kita. Nah, kalau kita mau bersedekah, tidak punya uang misalkan, kita punya tenaga, bantu orang tua. Seperti itu. Baik, Bapak di sini akan yaitu mengajar kalian materi menyayangi anak yatim. Nah, sebelumnya perhatikan di sini ada peta konsep, yang mana peta konsep tersebut paling atas adalah surah Al-Maun yang menerangkan tentang yaitu apa namanya? Menyayangi anak yatim. Nah, di sini di bawahnya membaca surah Al-Maun. Yang kedua, mengartikan surah Al-Maun, menghafal surah Al-Maun, dan menulis serta pesan pokok surah Al-Maun. Guna untuk kita lebih berkah, ya, mendapatkan ridho Allah, mari kita sama-sama membiasakan diri membaca surah pendek. Nah, untuk pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Maun bersama-sama. Setuju ya? Yuk, ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat suaranya. Ar-Ra'ai. Ya do'or walayaud nil fawa
Wailul musallin an sholatihim alladzina hum sadaqallahul azim. Baik, di sini di depan kalian ada tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran ini wajib untuk tercapai pada kegiatan belajar mengajar hari ini. Apa yang pertama, Pak? Yang pertama, ya, menjelaskan arti anak yatim dan pentingnya menyayangi mereka. Jadi kalian wajib mengetahui apa yang dimaksud dengan anak yatim dan contoh-contoh yaitu pentingnya menyayangi anak yatim. Alasannya bagaimana? Itu wajib kalian ketahui. Dan yang kedua, menyebutkan isi kandungan surah Al-Maun. Nah, kalian harus tahu isi kandungannya bagaimana saja. Dan yang terakhir, kita meneladani sikap peduli terhadap sesama. Seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar. Tolong perhatikan. Di sini gambar apa? Bersedekah, memberi makanan atau memberi sesuatu. Nah, ini adalah sifat keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi saling berbagi, saling menolong. Dan selanjutnya, ini ada gambar apa? Yang ini sebelahnya. Anak yang berdua saling bersalaman atau merangkul. Jadi kalau ada teman kita yang lagi sedih, ya kamu lihat, nah rangkul teman kamu supaya dia ceria, bergembira, gitu ya. Dan ada gambar lagi nih. Yang ini gambar apa, yo? Bermain bersama sama. Jadi setelah merangkul, ngajak, ayo kita bareng-bareng main yuk, gitu. Jadi supaya anak yatim tersebut yang tadinya lagi sedih menjadi bahagia. Karena kenapa? Karena diajak bermain bersama di taman bermain. Nah, yang terakhir ini ada gambar apa? Gambar yaitu kekeluargaan atau persahabatan. Jadi kalian Bapak pesan di kelas 5 ini harus saling menjaga, harus saling merangkul, harus saling bersahabat, gak boleh bermusuhan. Seperti itu. Setuju ya? Sepakat? Tepuk tangan. Nah, baik. Selanjutnya di sini kita langsung ada bab 1, menyayangi anak yatim. Sekarang lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kalian wajib mencari tahu. Sebelum Bapak jelaskan, kalian wajib mencari tahu terlebih dahulu. Nanti setelah mencari tahu, Bapak panggil satu siswa laki-laki satu siswa perempuan satu untuk maju ke depan. Ya, kalian catat di bukunya, buku kalian masing-masing, jawab soal yang ada di papan tulis. Yang pertama, apa yang disebut anak yatim? Bapak kasih waktu 2 menit ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak yatim? Kamu cari jawabannya. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Bagus kamu ya, bentar. Justin, pintar, semangat Justin. Udah, Inon? Udah. Udah selesai semuanya ya?
Oke. Kalau sudah selesai, Bapak panggil satu siswa, yaitu satu perempuan satu laki-laki satu. Jadi 2 siswa. Yang pertama laki-laki dulu, Bapak tunjuk siapa ya? Nah, Dano, ayo Mario, Dano. Kamu jelaskan 2 pertanyaan yang di depan. Suaranya kerasin ya, biar teman-teman kamu tahu. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak yatim? Jadi, yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh orang tuanya, lebih spesifik lagi ayahnya. Ya. Lalu ya yang kedua, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Karena Nabi Muhammad juga melakukan menyayangi anak yatim. Ya, terima kasih Danu. Silakan duduk. Beri aplaus kepada Danu. Nah, selanjutnya perempuan. Perempuan siapa ya? Nah, ini aja, Ainon. Kamu maju, Ainon. Apa yang disebut anak yatim? Anak yatim yang tidak mempunyai bapak atau ditinggalkan oleh orang tuanya. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk menyayangi anak yatim. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk menyayangi anak yatim. Beri plus tangan semuanya. Jadi 2 jawaban teman kalian itu sudah bagus dan sangat tepat. Sekarang kalian perhatikan di depan. Di sini ada jawaban definisi apa tadi yang pertanyaan kedua tersebut. Nah, yang pertama anak yatim. Apa sih Pak yang disebut anak yatim? Anak yatim ialah anak yang ayahnya telah meninggal dunia, tetapi sebelum ia berumur balik. Laki-laki baliknya berapa tahun? Ya 15 ya, atau 17. Kalau perempuan berapa baliknya? 10 tahun. Tetapi di tradisi kita di Indonesia ya, kalau ada santunan itu maksimal adalah SMP. Berarti SMP kan di umurnya 17 ke bawah ya. Kalau SMP 17 ke bawah dapat. Jadi yang berhak mendapatkan santunan adalah yang masih di bawah balik. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Di sini karena Allah mencintai seseorang yang menyayangi anak yatim. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad juga seorang anak yatim sejak kecil. Dan yang ketiga, menyayangi anak yatim menunjukkan hati yang lembut dan keimanan. Gitu. Jadi karena alasannya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Karena Siti, Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ayahnya sebelum ia lahir. Jadi pas lahir Nabi Muhammad tidak melihat sosok wajah ayahnya. Karena ia sebagai anak yatim sejak kecil dan sebagai toladan untuk umat manusia, maka akhlaknya sungguh mulia. Bagaimana Nabi Muhammad menyayangi anak yatim? Ada kisahnya. Mau dengar kisahnya? Mau dengar kisahnya? Ya, kisahnya itu sebab musabab, yaitu surah Al-Maun. Ada yang namanya asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab diturunkannya surah atau ayat Al-Quran. Nah, ayat yang pertama sampai ketiga surah Al-Maun itu kisahnya seperti ini. Anak yatim melihat Abu Jahal dan kawan-kawan memotong hewan. Lalu anak yatim itu melihat sambil dalam hatinya kepengen makan, yaitu daging. Setelah itu anak yatim itu nyamperin Abu Jahal. Nyamperin,
Habis nyamperin, apa yang dikasih oleh Abu Jahal? Yang dikasih bukan daging, tetapi adalah sabetan. Gitu. Jadi anak yatim itu disabet oleh Abu Jahal. Pergi kamu jauh-jauh, jangan deket-deket. Sehingga anak yatim tersebut menangis kesakitan. Lalu pergi dia. Pergi. Ketika itu Nabi Muhammad, singkat cerita, setelah itu datanglah yaitu hari Idul Fitri, hari Lebaran, yang mana kalian, ya kita orang Indonesia, kalau Lebaran itu mayoritas membeli pakaian baru gitu. Nah, anak yatim ini waktu zaman Nabi Muhammad dia sedih, nangis, gitu ya, gitu, merenung. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nyamperin itu anak. Hai, kamu kenapa? Apa kamu yang alamin? Gitu. Lalu anak kecil itu jawab, saya sedih karena saya ditinggal oleh ayah. Saya nggak punya pakaian baru. Orang-orang dikasih makanan oleh orang tuanya, saya tidak. Pada akhirnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yaitu mengangkat anak tersebut menjadi anaknya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi saudara-saudaranya anak yatim tersebut adalah putra-putrinya Nabi Muhammad. Jadi anak yatim tersebut diangkat oleh Nabi Muhammad sehingga punya saudara Siti Fatimah, Zainab dan kawan-kawan dan yang lainnya. Alhamdulillah. Makanya pantas kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya mengatakan, siapa orang yang peduli terhadap anak yatim, maka ia bersamaku di surga seperti dua jari. Nah, dua jari ini dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat. Nah, berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, di sini ada beberapa contoh menyayangi anak yatim. Yang pertama, menyapa dan berteman dengan mereka. Sapa anak yatim, hei, kamu siapa namanya? Fatih, gitu. Kamu siapa namanya? Fatih, gitu. Jadi menyapa, nanya namanya siapa kalau tidak kenal. Kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan. Nah, setelah sudah kenal dengan Fatih, ayo Fatih kita main yuk, ajak main, gitu, ya, biar anak yatim tersebut bahagia. Lalu yang kedua, menyayangi anak yatim contohnya memberi bantuan kebutuhan, tidak mengejek atau merendahkan mereka. Kalau kita punya uang lebih jajanan, ya, misalkan dikasih orang tua awan 10.000, lalu ada teman sekelas yang anak yatim, lalu dia merenung, diajak tuh, ya, kamu sini, ayo jajan bareng yuk, 5.000. Nah, itu memberi bantuan, tapi memberi bantuannya tersebut tidak boleh bertujuan untuk mengejek ataupun merendahkan, seperti itu ya. Dan yang terakhir, contoh menyayangi anak yatim, perhatikan, jangan ngobrol. Contoh menyayangi anak yatim yang terakhir, mengajak bermain dan belajar bersama, gitu. Belajar bersama, saling berbagi ilmu. Yang tidak tahu dikasih tahu sama yang tahu. Itu namanya kerja kelompok, saling berbagi. Sedekah itu bukan dengan uang saja, tetapi bisa dengan ilmu. Kalian berbagi ilmu itu masuk dalam sedekah. Surah Al-Ma'un di dalam Al-Quran itu masuk surah keberapa? 107. Berapa ayat surah Al-Ma'un? 7 ayat. Yang artinya apa surah Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Ya, terus
intisari temanya adalah menegur yatim dan fakir miskin. Jadi datangnya surah Al-Maun itu adalah untuk menegur Abu Jahal yang sudah nyabetin anak yatim. Bukan menegur Abu Jahal aja, tapi menegur untuk semua umat Islam agar jangan menghardik anak yatim. Kalau menghardik anak yatim, maka akan masuk golongan yang mendustakan agama gitu. Harus peduli terhadap anak yatim dan juga fakir miskin. Kalau kita peduli, berarti kita sudah mengamalkan surah Al-Maun. Sekarang kita baca surah Al-Maun dengan terjemahnya ya. Sebelum yaitu membaca surah Al-Maun dengan terjemahnya, yang semangat ya. Tepuk anak soleh. Rajin di sampai la ilaha illallah. Kita bareng-bareng baca surah Al-Maun dengan terjemahnya. Nanti terakhir harus ada yang maju ya, harus ada yang maju untuk menghafal surah Al-Maun dengan terjemahnya. Semangat ya. Oke, baca bareng-bareng. Bismillah. Ara'aital ladzi yutal bin fadzalikal wala yahud amil miskin. Artinya satu, tahukah kamu dua, itulah orang yang hardik anak. Tiga, menganjurkan memberi makan orang. Empat, maka celakalah orang. Lima, orang-orang dalam. Enam, orang yang berbuat riya dan enggan menolong barang yang berguna. Selanjutnya perhatikan, lihat di slide ini kandungan surah Al-Maun. Kandungan surah Al-Maun di dalam slide ini ada berapa? Perhatikan dong, lihat ada berapa? 4. Ada berapa? Oke, yang pertama baca bareng-bareng. Anak yatim. Jadi yang pertama yaitu menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu contohnya tidak peduli terhadap anak yatim. Dan yang kedua, ayo baca bareng-bareng. Orang miskin ya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah tidak memberi makan orang miskin. Dan yang ketiga, baca bareng-bareng. Dalam sholatnya Allah, dengarkan, akan mengancam
orang-orang yang sholatnya bukan karena Allah, tetapi karena siapa? Manusia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacanya yaitu pakai nada yang panjang karena niatnya ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin dipuji. Oh, suaranya bagus nih Pak Rijal. Nah, orang yang sholat seperti itu maka akan mendapatkan siksa. Akan mendapatkan apa? Siksa. Jadi diancam sama Allah. Kalau tidak mau mendapatkan siksa, sholatnya harus karena la ilaha illallah. Dan yang terakhir, baca bareng-bareng. Kurang semangat. Yang terakhir. Ya, yang terakhir isi kandungan surah Al-Ma'un. Islam mengajarkan bahwa agama Islam adalah agama yang membagi sesama, agama sosial, ya, rahmatan lil alamin. Nah, ini nih, perhatikan sini, ayo perhatikan. Di sini ada sikap-sikap yang harus kita teladani. Baca bareng-bareng biar semangat, jangan ngantuk. Yang pertama, yang keras suaranya. Tanpa melihat maupun golongan. Gitu. Jadi kita peduli terhadap sesama manusia, gak boleh pilih-pilih. Mau teman kita orangnya bukan orang Jawa, kita bantu. Mau dia orangnya Papua, kita bantu karena masih sesama negara Indonesia. Ya, gak boleh pilih-pilih. Oh, itu mah agamanya non-Islam. Gak boleh. Mau agama apapun harus kita tolong, harus kita bantu. Dan yang kedua, baca bareng-bareng. Tidak sombong dan ria dalam beraktivitas apapun. Semuanya harus dengan karena Allah. Yang ketiga, baca yang keras. Yang keempat, yang ketiga, baca bareng-bareng. Dermawan, harus punya sifat empati, harus punya sifat peduli, ringan tangan, namanya orang yang dermawan. Gitu ya. Dan yang terakhir, suaranya yang keras. Ya, kalau kita cinta Nabi Muhammad, berarti kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Gitu ya. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, berarti harus ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta tetapi tidak mengikuti akhlak Nabi, berarti namanya cinta palsu. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam fase diskusi. Fase apa? Nah, di sini ada berapa kelompok? Ada 4. Tugasnya apa Pak kelompoknya? Ini di sini menjawab soal yang diberikan oleh Bapak. Soalnya adalah bagaimana cara kita menolong anak yatim di sekitaran kita. Maksudnya di sekitaran kita adalah di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, tugasnya yaitu nanti per kelompok ada 1 orang yang Bapak pilih untuk maju, yaitu hafalan surah pendek dengan terjemah. Ayo kerja kelompok yang bagus, yang baik. Jawab pertanyaan di papan tulis. Waktu sudah mau habis nih. Udah semuanya udah? Waktu sebentar lagi. Kelompok kamu sudah? Sudah. Kelompok kamu sudah? Sudah. Nah, kelompok ini, kelompok kita sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kamu dulu. Bagaimana cara kita menolong anak yatim di sekitar kita? Kita memberi jajanan dan makan bersama. Nah, yang nomor 2. Kita memberi makanan dan makan bersama. Ya, nomor 3 contohnya, ayo bareng-bareng. Bersahabat dengannya tanpa melihat agama, suku, dan ras. Oke, bersahabat tanpa melihat agama, suku, dan ras. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan maju, bawa utusannya, nanti bacanya satu-satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan diskusi kelompok kami. Bagaimana cara kita menolong anak yatim di sekitar kita? Menolong teman kita tanpa melihat agama, suku, dan ras. Perhatikan yang lainnya. Berangkat sekolah bersama-sama. Menjaga hubungan kekeluargaan untuk silaturahmi. Menjaga hubungan kekeluargaan untuk terus bersilaturahmi. Luar biasa jawabannya. Teblok untuk kita semua. Sekarang tugas nomor 2. Apa itu tugas nomor 2? Hafalan. Awan, oh ya silakan maju Awan. Bismillahirrohmanirrohim. Aro'aital lazi yukazibu bitin wazalikal lazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala to'amil miskin. 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Alhamdulillah, presentasi diskusi sudah kita lewati. Selanjutnya kita masuk ke babak kesimpulan. Ya, kesimpulan bab 1 itu ada 2 intinya yang perlu kamu ingat. Ada berapa? 2. Ada 2. Baca bareng-bareng yang pertama. Ya, ingat ya. Surah Al-Maun mengajarkan pentingnya peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. Yang kedua, baca bareng-bareng. Ya, Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi Islam juga mengajarkan untuk berbagi terhadap sesama. Sebagai penutup, yaitu bareng-bareng kita baca, yuk sayangi anak yatim, amalkan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, kita berdoa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan puji terhadap Allah Subhanahu wa taala, kegiatan belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam materi bab 1 tentang menyayangi anak yatim alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan Bapak kalian semua bisa mengamalkan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.